Iya, betul. وكنتم أصحابا سلاسة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5:22. Kita akan buka kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia-Nya nikmat iman dan Islam. Kalau kita mau lihat kondisi kita, misalkan posisi kita di dunia, Allah menciptakan mungkin miliaran ya, jumlah manusia yang ada di muka bumi. Ya. Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim ya. Dan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah buat kita. Dan dari sekian 100 juta mungkin yang muslim ada di dunia, Allah juga pilih kita untuk hadir ya pada pagi hari ini dalam kondisi sehat gitu, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam kajian kita. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat sehat ini Allah senantiasa menjaga kesehatan dalam diri kita, keluarga orang tua kita, dan karib kerabat kita. Salam kita senantiasa aturkan juga kepada qudwatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita begitu banyak keteladanannya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang senantiasa rahmat Allah, untuk barokahnya majelis kita pada pagi hari ini, kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk memberikan taujihnya pada pagi hari ini. Mangga Tat, silakan Tat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah senantiasa memelihara, memberikan segala kebutuhan hajat kita sehari-hari. Untuk itu, terlalu banyak memang karunia yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Tepat sekali Pak Haji Julius ya. Jadi ketika barusan diberikan penghantar, kita ini termasuk manusia yang beruntung dari sekian miliar manusia ya, itu yang hadir di muka bumi ini. Kita menjadi hamba pilihannya, menjadi orang-orang yang beriman dan berkesempatan. Dan mungkin entah seberapa ya persen atau 0% kita yang hadir mungkin di pagi ini ikut siaran taklim. Padahal ini sesuai dengan nafas doa setelah sholat subuh. Jadi kalau Rasulullah SAW itu sehabis salam di sholat subuh menghususkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Beliau tidak membacanya di setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, tidak. Tapi ketika hina yusallimu, beliau ketika salam dari subuh, beliau langsung Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, di pagi ini aku mohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Baru sebagaimana biasa istighfar 3 kali, lalu Allahumma salam, wirid, dan seterusnya. Ini khususon ini. Kalau beliau setiap selesai subuh begitu. Jadi tidak pada sholat-sholat yang lain, hanya di sholat subuh beliau begitu salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiga-tiganya sangat esensi. Pertama yang kita pinta malah ilmu. Sebelum cari uang, cari apa-apa di pagi ini, cari aja ilmu. Nah, biar cari rezekinya pun berdasarkan ilmu. Nah, baru yang kedua, warizqan thayyiban. Nah, rezeki yang baik. Nah, setelah itu
baru wa amalan taqabbala. Semoga aktivitas amalnya diterima. Insya Allah ini selapas dengan jiwa seperti itu. Para Bapak Ibu sekalian, kita masuk di kajian Al-Arba'in, 40 hadis pilihan Imam An-Nawawi. 2 hadis ini hari ini, 18, ke-18 dan ke-19 ya. Hadis ke-18 bertemakan berbuat kebaikan setelah melakukan keburukan. Ini judul ya. Berbuat kebaikan setelah melakukan keburukan. Jangan diterjemahkan, oh kalau begitu boleh berbuat keburukan, setelah itu baru berbuat kebaikan. Nah, maksudnya orang yang tidak sengaja gitu ya, error lah gitu ya, error. Nah, itu hilaf, lupa, berbuat keburukan, maka berdasarkan hadis ini tutup dong kifaratan begitu. Udah ngaji saja ada kafaratul majlis, nah kan gitu ya. Sudah ngaji saja ada kafaratul majlis. Jadi berbuat buruk, tutup dong, ganti, nah gitu. Ganti dengan berbuat kebaikan. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Dzarrin bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nushi hasanun sahihun. Ada kosakata mufradat. Kalau di Quran banyak ya perintah takwa tak terhingga. Ternyata di hadis pun tidak sedikit juga arahan perintah untuk bertakwa. Ittaqillah, hai manusia, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ya, berhati-hatilah dalam hidup, ingat kepada Allah, itu takwa itu. Nah, hai suma, di mana saja kita berada, gitu. Nah, pagi, siang, sore, malam, di tempat kerumunan banyak atau memang sendiri, harus takut kepada Allah. Sayyah itu keburukan, atbi itu mengikuti, jadi mengikutkan. Khaliqin nas artinya pergaulilah manusia. Tamhuha itu menghapus kesalahan. Hulukin itu dengan akhlak, itu mufradat ya kosakatanya. Selanjutnya ini terjemah hadis secara keseluruhan. Dari Abu Dzar Junub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi kapanpun, dimanapun kita berada harus ingat dan takut kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat At-Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Artinya tetap hadis ini sebagai hadis yang sahih. Itu terjemah. Lalu ada pelajaran yang kita dapat dari hadis ini, al-fawaid. Nah, faedah minal hadis, ya, faedah atau pelajaran dari hadis yang kita dapatkan. Satu, takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim, dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh. Nah, makanya dulu ya di Indonesia sumpah militer itu kan pagi ya, apel siaga ya, mungkin Pak Julius tahu ya, kami prajurit yang bertakwa. Dulu ada Jalan Sudirman itu ya dasarnya. Tentara itu dibayar, kami prajurit yang bertakwa. Jadi kelihatan nah, jadi semuanya itu dituntut ketakwaan. Nanti kurban ya, kita lihat kurban buat yang bertakwa. Allah akan menerima yang bertakwa tentang kurban. Tentang Ramadan, sebentar lagi Ramadan ya, kurang lebih 1 bulan. Targetnya adalah la'alakum tattaqun. Nah, gitu. Haji, bagaimana haji? Tentang haji di Al-Hajj sama, wa tazawwadu, hai jemaah haji, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mau kurban, mau haji, ya luar biasa ini. Sholat itu takwa. Nanti bab waris, bab faraid, bab wasiat, bab perang, bab suami istri,
takwa semuanya, dari mulai perkataan semuanya harus takwa itu. Nah, jadi esensi dari seluruh ibadah itu bermuara kepada ketakwaan. Dan surga pun disebutkan bukan lil musholin loh. Bukan lisoimin saum itu, bukan yang sholat, bukan yang saum, ya, tapi lil muttaqin. Surga itu adalah juga buat orang yang bertakwa. Jadi takwa ini kalau kalau dikiaskan ya, dianalogikan dengan deretan gelar ya, gelar tertinggi misalnya, gelar tertinggi untuk dunia pendidikan, maka itu mungkin profesor ya Pak Haji ya. Gelar tertinggi untuk pendidikan profesor gitu. Kalau gelar tertinggi untuk bisnis, ya bisnis berniaga, mungkin bos gitu ya, bos besar, gitu ya, bandar gede, gitu, ya. Kalau udah akhirnya gelar tertinggi ya RI1 lah gitulah, presiden. Tapi dalam Islam, dalam deretan beribadah, dalam deretan beragama, kalir tertingginya adalah takwa. Nah, itu. Jadi takwa itu nanti di atas sobirin, ya muhsinin, mukminin, qonitin. Paling di atas adalah muttaqin. Nah, gitu ya. 2, bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Makanya terkait nomor 2, dulu itu sahabat Umar bin Khattab, beliau setelah jadi muslim, setelah jadi ahli ibadah, pecinta dan pengikut Rasulullah SAW, Umar selalu ingat, di tempat itu saya berbuat keburukan, ganti dengan berbuat kebaikan. Di tempat ini, kata Umar, dulu saya bermaksiat, nah ganti dengan berbuat kebaikan. Dan ternyata jejak Rasulnya, napak tilasnya, jejak-jejak yang pernah ditinggalkan Umar bin Khattab itu dibangun oleh orang selanjutnya, dibangun masjid, dibangun madrasah, begitu ya, dibangun pesantren kalau kita. Jadi jejak yang pernah, ya mungkin maaf kalau sekarang zaman digital ya, nah, jejak digital yang buruk itu ganti dengan jejak digital yang positif. Nah gitu ya. Jadi pokoknya di kifaratan lah, kifarat. Berbuat buruk segera ganti dengan berbuat kebaikan. Nah, ketiga, bersumber dengan akhlak mulia. Ini pula target diutusnya Nabi Muhammad ya, Rasulullah SAW. Kan beliau bersabda, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi gini ya, kalau sholat tinggal ikuti aja beliau sholat. Kalau haji, tinggal ikuti aja beliau berhaji. Nah, demikian juga kalau berbisnis, berdagang, bagaimana berdagang beliau? Tinggal ikuti aja. Tapi kalau akhlak itu menjadi pesan diutami makarimah akhlak. Justru itu kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hebat ya. Penduduk jahiliyah itu. Nah, ini kelebihan Rasulullah SAW itu. Kenapa Islam diturunkan di Mekah? Itu aja. Kenapa Islam diturunkan di Jazirah Arab? Pertama, mereka tukang perang, tukang berseteru. Satu kabilah dengan yang lainnya tidak solid. Kabilah Jurhum, kabilah Kinana, banyak berkabilah-kabilah. Itu puluhan kabilah di Arab. Doyan perang, doyan diributan. Nah, itu jelek kelakuannya. Kemudian mereka doyan bermain perempuan, ya, zina, lacur. Apalagi minum-minuman keras, biasa. Sampai Quran 3 kali tahapan ya, untuk memberhentikan minuman keras. Nah, judi, wah luar biasa itu. Bahkan buruknya jahiliyah, ini satu gambaran saja, buruknya jahiliyah di Jazirah Arab itu, di mana seorang istri yang ditinggal mati oleh suami, lalu si laki-laki yang sudah gede, itu jahiliyahnya minta ampun. Si laki-laki yang paling gede, jika jatuh cinta pada ibunya, itu bisa dikawin. Itu buruknya Arab jahiliyah di masa lampau. Ada 2 pria dewasa pada cinta kepada ibunya. Berundi itu mereka. Berundi di antara mereka siapa yang bisa melemparkan selendang dalam jarak tertentu, nyangkut di bahunya, dialah yang layak menikah dengan ibunya. Itu keburukan jahiliyah. Makanya di sini hikmah Islam diturunkan di Timur Tengah. Sampai ibu saja bisa dikawin sama anak. Itu jahiliyah mah. Lebih buruk lagi, seorang perempuan bisa dikawin. Lebih buruk lagi, betul, seorang perempuan bisa dikawin patungan arisan. Nah, paling sedikit 10 orang.
10 orang ini mendatangi satu perempuan, itu kata mereka sah. Dan Nabi menyebutnya kawin istibdo. Gitu. Ini sejarah jahiliyah saja. Gitu ya, kawin istibdo. Istibdo itu satu perempuan didatangi oleh banyak orang, di antaranya 10. Jadi, Masya Allah. Jadi patungan begitu. Tapi sisi lainnya, kejujurannya ada. Apa kejujurannya? Ketika si perempuan ini ngandung, nah, si perempuan ini melahirkan anak, nanti dilihat anaknya ini, wajahnya mirip kepada yang siapa, nah gitu. Lalu si anak itu diserahkan oleh si perempuan ini kepada laki-laki yang menurut dia, nih, wajahnya, hidungnya, dan lain-lain, ini mirip kamu, udah dibawa. Tapi hebatnya apa coba para Bapak Ibu? Diterima aja dibawa. Dibawa pulang, karena memang benar milik saya, cina ini dibawa pulang. Nah, sekarang sudah sama seorang, tidak ngaku lagi. Itu juga memang ngeri juga ya. Perempuan diperkosa atau mungkin dizinahi, ditipu, ngandung, melahirkan, tidak diaku lagi. Dulu masih ada juga kejujurannya, tapi memang buruk jinahnya. Gitu. Dan sebangsanya. Ini mungkin hikmah di poin 3, bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlakul karimah. Karena itu kemuliaan seseorang. Keempat, menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Ya, ayat yang terkait dengan hadis ini ada satu terkait takwa, Al-Baqarah 197, dan terkait akhlak surat 68 ayat 4. Itu isi di hadis ke-18. Hadis kedua tentang hadis ke-19, salah satu dari wasiat Rasulullah SAW. Ini wasiat, banyak wasiat Nabi ya. Nah, di antaranya ini. An Abil Abbas, Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu maqala kuntu halfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala shay'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka bi syiddah wa lam anna ma ahta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyuhtiaka wa lam ana nasra ma sabri wa anal faraja ma'al karabi wa annal usri yusran. Kosakata saya liwat ya. Langsung kepada terjemah keseluruhan hadis ke-19. Dari Abu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Yang pertama kata Nabi, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat atau masyarakat berkumpul, berkerumun untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkerumun, berkumpul untuk mencelakakan kamu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakan kamu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat At-Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Dalam sebuah riwayat lain At-Tirmizi mengatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu
waktu senggang, misalnya dia akan mengenalmu di waktu susah, ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Nah, dari Nabi membaca fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Nah, itu. Nasihat ini mengandung faedah. Faedah pertama dari nasihat Nabi, satu, perhatikanlah ya, perhatian Rasulullah SAW dalam mengarahkan umatnya serta menyiapkan generasi mukmin yang idaman. Jadi Nabi selalu memberikan nasihat, plus kadang-kadang kaula muda yang dinasihatinya. Ini berarti ada persiapan kadar ya untuk Islam. Kedua, termasuk adab atau pengajaran adalah menarik perhatian pelajar agar timbul keinginannya terhadap pengetahuan sehingga hal tersebut lebih berkesan dalam dirinya. Jadi Nabi menemukan atau memberikan cara ya, metodologi bagaimana umat atau kaula muda semangat untuk belajar. Nah gitu. Bagaimana nih anak-anak muda mau ke masjid, misalkan berjamaah di halaman masjid, siapkan aja meja pingpong, nah gitu. Ini salah satu trik ya, biar mereka mau, nah, gitu. Atau ada wifi kalau sekarang, gitu ya. Nah, wifi gratis PPKM. Nah, biar nanti mereka pas zuhur atau asar ikut berjamaah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan 3, siapa yang konsekuen melaksanakan perintah-perintah Allah, misalnya Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Itu yang tadi disebut dengan ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya perhatikan syariatnya, perhatikan agamanya, perhatikan seluruh perintah kita, aturan dan larangannya. Orang yang istiqomah konsisten membela Islam dalam kondisi apapun, Allah perhatikan dia, akan menolongnya, gitu ya. Nah, ini penting sekali. Jadi agar kita ditolong Allah, perhatikan semua yang terkait perintah atau larangannya. Nomor 4, beramal soleh serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Coba, ternyata amal soleh itu menjadi jaminan orang terbebas, terhindar dari bencana atau terhindar dari malapetaka. Wallahu alam ya. Hari ini banjir di mana-mana nih Pak Haji Julius, melebar kemana-mana banjir itu sekarang luar biasa. Ini teguran untuk bersama dan kesabaran bersama buat yang soleh-soleh. Nah, tapi insya Allah perkuat ibadah dan amal soleh dijamin akan selamat juga. Kalaupun kena ya itu ujian kesabaran. Itu ujian kesabaran. 5, tidak mengarahkan permintaan apapun yang tidak dapat dilakukan makhluk selain hanya kepada Allah SWT. Jadi maksudnya di sini, jadi kita tidak bisa minta bantuan kepada Allah kepada selain Allah tentang urusan batin, tentang perkara-perkara gaib. Itu mah mintanya kepada Allah gitu. Maksudnya jangan datang ke dukun, jangan datang ke paranormal gitu ya. Kalau kita keberatan menggotong meja, ya pintalah tetangga gitu, minta. Atau di kantor ya, ajak teman nih mau geser-geser meja, nah jangan minta kepada Allah juga, ya Allah ini geserkan meja, waduh kacau. Nah, jadi mana yang di sini urusan-urusan batin ya, urusan batin yang manusia tidak sanggup, itu serahkan kepada Allah. Terkait jodoh, tentang ya mensolehkan istri, anak atau tetangga, ya berdoalah kepada Allah. Kalau hablum minanas sama gotong-gotong saling Jumat bersih ya bareng-bareng aja itu. Ya, jangan minta kepada Allah, ya Allah bersihkan di rumput di halaman, bala sekali, salah gede itu. Nah, jadi mana yang bisa dilakukan oleh kita sesama manusia, mana yang tidak. Maka urusan batin terutama mintalah kepada Allah begitu. Nah, kemudian 6, manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala. Itu ada doa ya pada subuh. Allahumma wirid, bukan pada subuh, maksudnya pada sholat wiridan. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manata wala yang fa'udal jadi minkal jadu. Allah tidak ada yang bisa menahan apa yang telah engkau berikan, dan tidak bisa memberi apa yang telah engkau tahan. Tidak ada yang bermanfaat kehebatan dari seseorang kecuali kehebatan yang diberikan oleh engkau. Jadi 1000 tangan mengatakan jangan, kata Allah boleh, ya boleh.
Serbu tangan mengatakan boleh, tapi kata Allah jangan, ya jangan. Gitu ya. Nah, jadi siapapun orang nggak bisa ngotot memberikan madorot kepada kita kalau Allah tidak mengizinkannya. 7. Menghormati waktu dan menggunakannya kepada sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya saat beliau berkendaraan. Jadi waktunya jangan disia-siakan. Ketika berkendaraan, doa, zikir, itu dimanfaatkan maksudnya. Doa, zikir, gitu ya, gitu, baca Quran. Jadi jangan membuang waktu yang sia-sia begitu aja lah, gitu, tidak bermanfaat. Itu mungkin karena di sini ada tema ayat, silakan aja dibuka ya, ayat yang sesuai dengan hadis ke-19. 1. Menyikapi generasi yang beriman. Silakan lihat ayat-ayatnya. 2. Ya Allah tempat bergantung dan berlindung. Itu bisa dilihat. Kemudian 3. Musibah dan keberuntungan hanya datang dari Allah. Demikian beberapa ayat yang terkait dengan tema hadis nomor 19. Jadi kesimpulannya hadis ke-18, mari kita berusaha berbuat kebaikan. Kalaupun kita terpleset berbuat keburukan, ganti segera berbuat kebaikan. Wasiat Nabi cukup banyak ya, yang barusan. Yang pokok adalah memperhatikan larangannya, memperhatikan perintahnya, sehingga kalau kita konsekuen menjalankan perintah Allah, kita akan ditolong Allah SWT dalam situasi kondisi apapun. Itu mungkin Pak Haji Julius dan kawan-kawan ibu sekalian dari kajian yang sudah kita sampaikan. Ya, Mangga, silakan. Ya, jazakallahu khair, Tat. Ini hadis ke 18 dan 19 Tat ya, pada pagi hari ini dari kitab Arba'in. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis 18 tadi Ustadz sudah mengajarkan kepada kita ya, untuk senantiasa menjaga ketakwaan Tat ya. Senantiasa memperbarui ketakwaan kita setiap hari. Kemudian kita juga diperintahkan untuk senantiasa menjauhi keburukan. Apabila kita khilaf melakukan keburukan, maka kita bersegera untuk melakukan ketaatan. Kemudian kita juga tadi diperintahkan untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik Tat ya. Menjaga pergaulan. Kemudian dalam hadis ke-19 tadi juga kita diperintahkan untuk menyiapkan generasi mukmin idaman Tat ya, yang senantiasa menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kemudian kita diperintahkan untuk beramal soleh, karena itu juga termasuk untuk menolak bencana Tat ya. Betul Pak Haji, ya. Kemudian musibah itu merupakan ketetapan Allah, dan kita diperintahkan juga untuk senantiasa menjaga waktu kita, mengisi waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Mangga Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu cukup lama ini ke depan, sekitar 25 menit. Jika ingin ada yang didiskusikan terkait hadis ke-18 dan 19 kitab hadis Arba'in. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ini subhanallah ini yang bergabung, alhamdulillah ada 27 orang. Ya. Mudah-mudahan 27 orang ini juga keluarganya senantiasa diberikan kesehatan ya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah. Ya Tat, sambil menunggu nih Tat. Kalau kita lihat kisah para sahabat dalam mengkifarat dirinya ketika melakukan kesalahan itu, kan saya pernah baca Tat, ada yang hanya karena terlambat takbir bersama imam saja, ada yang sampai mewakafkan kebunnya gitu Tat. Pernah baca hadisnya Tat? Ya. Itu dalam dunia tauhid, dunia akidah disebutnya mu'aqobah Pak Haji. Mu'aqobah. Jadi mencoba memberikan sanksi untuk diri sendiri. Nah, ini untuk menumbuhkan keimanan luar biasa. Jadi iman itu mahal memang untuk bisa masuk itu. Nah, mahal luar biasa. Nah, seperti orang-orang yang sudah berbuat kejahatan, berbuat buruk, maaf ya, misalkan ini contoh real ini ya. Betapa susahnya orang meninggalkan narkoba. Kalau mereka sudah terbiasa narkoba, susah itu. Sampai harus ada pesantren yang didirikan sama Abah Anom ya. Namanya Inabah ya. Nah, Inabah itu jalan yang berhasil, Pak. Udah tiap malam dibangunin. Itu kan di daerah sana di Gang Masjid ada cabangnya Inabah. Di Gang Masjid ini di Sepagarsi, tapi sekarang sudah tidak ada. Itu tiap malam laki perempuan itu dimandiin. Maaf ya, itu di kayak semacam kubak gede, itu ditenggelamkan aja begitu tiap malam untuk menyadarkan, memulihkan si ingatan utama. Tidak mudah itu, luar biasa. Nah, ujiannya berat lah, untuk menjadi orang baik itu berat luar biasa.
Nah, makanya ketika kita sudah jadi orang baik, jangan pernah membiasakan keenakan berbuat jahat. Nah, lalai sedikit di kalangan para sahabat itu mencoba menghukum diri sendiri. Wakoba, itulah gitu. Itu sebenarnya itu ada beberapa sahabat, Umar di antaranya juga kan menjual kebun yang paling dia cintainya diwakafkan maksudnya. Itu untuk demi menutup segala keburukan yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita melakukan berbuat kebaikan, sedekah aja lah, infak, menolong orang lain. Pokoknya atau baca Quran, menghukum diri sendiri 1 juz misalkan, nah gitu. Itu bagus ini. Nah, ini positif sekali karena biar dia tumbuh jiwanya, tumbuh keyakinannya, tidak pernah melalaikan atau tidak pernah mengabaikan perintah Allah. Betul Pak Haji Yudus, itulah generasi terbaik di masa salaf begitu ya. Salah sedikit langsung memberikan sanksi untuk diri sendiri, muaqabah. Tapi bukan kayak orang Syiah ya, melukai badan gitu kan dengan pedang dan lain, tidak gitu ya. Gitu. Ini mah wajar ya, mungkin dengan saum misalkan 2 hari 3 hari itu demi menghukum dirinya. Jika materi tidak punya ya, dia pilih saum misalkan. Orang mah mencoba agar Allah cinta lah gitu. Dia serius nih gitu. Gitu Pak Yoris, benar sekali. Ya luar biasa Tat ya, bagaimana upaya mereka menjaga ketakwaannya. Itu yang mahal gitu. Ya, ada juga Tat kalau kita menggali liang lahat di kamarnya gitu, kemudian merasakan suasana di alam kubur gitu Tat, untuk membangkitkan ketakwaan itu, apa kisahnya nyata atau gimana tuh Tat? Kalau itu belum dengar saya. Belum pernah dengar Tat ya? Ya itu mah mungkin muhasabah untuk dia coba-coba ya. seperti sendiri ya. Pokoknya mah ingat, pokoknya boleh kita muaqabah, menghukum diri, tapi jangan sampai melukai dan menyiksa diri gitu ya. Selama itu positif ya, uzlah mungkinnya dia uzlah mengasingkan diri dan mencoba masuk ke liang lahat gitu. Mencoba, Masya Allah. Ini bagaimana dia ingin menghukum dirinya mungkin gitu ya, agar tidak main-main dengan dosa atau dengan kemaksiatan. Gitu. Ya, dipersilakan Bapak Ibu sekalian tentang menjaga ketakwaan ini. Karena kalau kita perhatikan di ayat Al-Quran juga begitu banyak ya, Tat, diulang-ulang gitu perintah takwa. Mungkin bisa diceritakan Tat, keutamaan dari takwa ini Tat bagi kita kalau kita senantiasa menjaganya. Jadi ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau orang sudah takwa, sudah hebat ketakwaannya, itu Allah menolongnya gampang. Yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikannya jalan keluar atas kesulitannya, way out gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusran. Orang yang bertakwa kepada Allah, urusannya akan dipermudah. Itu hebat ayat. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Jadi orang takwa itu, ittaqi itu berarti hati-hati, memang prinsip orang takwa. Jadi tidak serampangan berbuat, tidak serampangan bertindak. Sahabat Ka'ab ya bin Ujroh dialog dengan Umar bin Khattab. Gitu. Kata Umar kepada Ka'ab, "Hei Ka'ab, apa itu takwa?" Itu jadi bukan ngetes mungkin, ini untuk menguatkan sendiri Umar pun. "Hei Ka'ab, apa itu takwa?" Kata Ka'ab, "Hei Umar," katanya, "jika engkau berjalan di tempat yang penuh dengan duri yang tajam-tajam, kau akan seperti apa wahai Umar?" Oh, kata Umar, "aku akan berhati-hati agar aku tidak kesandung atau menginjak duri yang tajam itu." Fazalika takwa. Kata Ka'ab, ya itulah takwa wahai Umar. Umar geleng-geleng kepala tentang apa ibroh ya, gambaran atau misil yang diberikan, contoh tentang takwa. Jadi takwa itu serba hati-hati. Nah, jajalannya penuh duri, penuh lubang, maka orang menjadi hati-hati. Nah, jadi benar-benar hati-hati itu di Sunda mah taliti Pak, kan? Taliti di Sunda, taliti itu tak ku mata, li ku celi, ti ku ati. Nah, gitu taliti itu ada maksud. Taliti tanya matanya tidak melabung gitu ya. Dengan celi, telinganya fokus mendengarkan nasihat. Ti sama hatinya mereka. Itu orang taliti. Di Sunda begitu istilahnya. Gitu. Jadi penuh kehati-hatian, penuh dengan keseksama. Makanya saya tadi bilang, itu sebagai perbandingan saja contoh. Makanya kalau dunia pendidikannya profesor paling tinggi itu, dunia kerja ya bos atau bos gede gitu ya. Kalau pelaku ekonomi, bengawan ekonomi ya, seperti yang dulu dijulukan kepada siapa, almarhum Sumitro siapa ya,
Nah, gitu ya. Nah, kalau dalam dunia militer mungkin bintang bintang 4, bintang 5, Pak. Dunia militer paling gede teh. Nah, dalam dunia politik jadi presiden. Nah, dalam dunia agama, dunia Islam ya mungkin itulah orang yang bertakwa paling tinggi gitu ya. Apa gelar gitu ya. Benar. Gitu. Ya, Kita juga alhamdulillah tidak Tat, bisa. ini luar biasa ya. Ya, Tadi Ustadz menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dari orang yang bertakwa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Ini ada Pak Edwin Doranim ini. Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kumaha Julius. sehat Pak? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya Ustaz. Ya, Ini alhamdulillah. untuk mengisi diskusi ini Ustaz, untuk hadis nomor 19 kan disebutkan barang siapa yang melaksanakan perintah Allah dijauhkan dari mara bahaya Ustaz ya. Nah ini kan mungkin ini maksudnya tuh melaksanakan perintah Allah, tapi bukan hanya untuk dirinya sendiri Ustaz ya. Karena apabila dia membiarkan keburukan di luar dirinya, bisa jadi itu juga nanti akan menimpa mara baik kepada dirinya. Itu yang satu Ustaz ya. Terus yang kedua nih Ustaz, dalam menghargai waktu itu kan kita diminta untuk mengisi dengan yang bermanfaat ya Ustaz ya. Nah ada juga yang mengarahkan yang bermanfaatnya itu bertingkat-tingkat Ustaz. Jadi usahakan amalan yang tinggi dibandingkan amalan yang rendah katanya gitu Ustaz ya. Nah bagaimana kira-kira Ustaz? Tadi yang pertama apa jadi yang pertama? Yang pertama untuk mengerjakan amal soleh, menghindari dari mara bahaya itu kan bukan berbuat baik kepada hanya diri sendiri saja, tetapi lingkungan juga Ustaz. Siap. Itu di surat Al-Asr ya Pak Edwin. Muslim itu sudah disetting, jadi dia tidak cukup beriman untuk dirinya sendiri kan, tapi kesananya watawassaw bil haq watawassaw bis sabri. Nah itu hebatnya. Jadi umat Nabi Muhammad ini, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disetting untuk kebersamaan, gitu ya. Jadi tidak cukup kita iman sendiri, soleh sendiri, tapi ada action dakwah, mengajak yang lain, saling menasihati, watawassaw bil haq watawassaw bis sabri. Di Al-Fatihah saja sudah dibuktikan dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pakai domir nahnu itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami semua ini hamba-hamba Allah yang soleh di jalanmu yang lurus. Allah tidak mengajarkan yang egois, tidak ihdini. Ihdini itu kan domirnya untuk aku ya. Ihdinis siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Biarinlah orang-orang lain tersesat dengan begitu. Nah, Al-Fatihah sudah mengajarkan domir nahnu. Nah, berarti Islam benar-benar sebagai agama yang betul-betul bagaimana juga ada kepedulian kepada yang lain. Man lam yahtami bi amril muslimin, kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak ada kepedulian. Nah, ihtimam itu ada kepedulian, ya. Ada sense of crisis gitu ya. Man lam yahtami bi amril muslimin, orang yang tidak ada kepedulian terhadap urusan mukmin, itu laisa minna. Itu bukan dari kami. Luar biasa ini Rasulullah. Pokoknya kita sebagai makhluk sosial nggak bisa hidup sendirilah, gitu kesimpulannya. Kita pakai peci hari ini, pakai baju, kemeja dan lain-lain, itu hasil karya tangan-tangan yang banyak, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Haji Edwin? Yang kedua, untuk mengisi waktu itu kan memang diminta untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan ya. Nah kebaikan-kebaikan amal soleh itu kan ada tingkat-tingkatannya, ada yang kebaikannya rendah, sedang, tinggi. Nah, ada yang mengarahkan diupayakan kebaikan yang tinggi dulu ya, saudara. Nah, itu gimana sih? Oke. Kalau melihat kondisi seperti ini, kayaknya harus ada semacam, kalau baca Yusuf Qaradawi itu ada fikul aulawiyat. Yusuf Qaradawi berpikir tentang amalan itu, mana amalan yang utama, mana yang the best of the best gitu ya, mana yang biasa-biasa. Kata Yusuf Qaradawi, harus ada dalam diri kitanya fikul aulawiyat, ada skala prioritas yang diambil. Nah, jadi kalau yang utama dan kita mampu, kenapa tidak mengambil yang utama gitu kan? Nah, kalau dikaitkan dengan contoh deretan ibadah, kalau kita bisa pergi Jumat pada waktu yang pertama, kenapa tidak yang pertama? Bisa pertama, unta loh kita dapat, nah kan gitu ya. Nah, kecuali sesuatu lain yang menyebabkan kita tidak mampu gitu ya. Jadi memang sepakat saya,
Jadi yang utama dulu, yang tingkatan gede dulu kalau mampu. Sementara yang rendah itu kita ambil belakangan. Nah, tapi ingat di sunnah itu ada istilahnya sadayana ketiasa, can ulah dikantonkeun sadayana. Gitu kan di sunnah ya. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan keseluruhan, jangan ditinggalkan pula keseluruhannya. Lalu memang terkait mengamalkan yang positif ya, itu ada hadis Nabi juga yang lain. Min husnil islami mar'i, kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i, dari tanda bagus dan hebatnya Islam seseorang, tarkuhu malayaknihi, kalau dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi iseng yang kira-kira pokoknya malah akan menyinggung orang lain, dia sudah bisa menghindari. Maka itulah tanda terbaik. Lebih baik diam daripada memang melakukan sesuatu yang dianggap bermasalah. Jadi tanda bagusnya seseorang muslim, kata Nabi, kalau dia sudah mampu bisa meninggalkan yang tidak ada faedah untuk dirinya dan mengambil amalan yang terbaik untuk kemaslahatan dirinya. Gitu Pak Haji Edwin ya. Penuhun saat. Ya Pak Haji. Jazakallah. Amin. Jazakallah Pak Edwin. Ya sama-sama. Wah, luar biasa nih Tat ya. Memang kalau kita mengkaji berkenaan dengan takwa ini luar biasa Tat ya. Betul. Dan mungkin ada juga yang istilah mengistilahkan pakaian takwa gitu Tat. Itu gimana Tat? Iya, betul. Kan dalam Al-Qur'an ada Tat ya, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Itu seperti apa ya? Saya kurang begitu lupa nih Tat. Itu pemahamannya gini, terkait pakaian ya. Iya, terkait pakaian. Ya. Jadi gini, pakaian itu pertama auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama, wahai bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Ini di surat Al-A'raf ya. Hai bani Adam, hai bani Adam, aku turunkan kepada kalian pakaian. Gitu kan ya. Warisan. Jadi ada libas, ada ris di sana. Aku turunkan libas. Libas itu pakaian kain yang menutup aurat. Walaupun tidak berjahit, itu libasnya yang penting auratnya tertutup. Ini kayak para biksu ya. Para biksu itu kayaknya digulung-gulung. Tapi menutup badannya. Nah, itu fotonya aurat tertutup itu libas. Warisan, ris itu model Pak Haji, model. Jadi di model, di motif, di apa ya macam-macam lah gitu. Kalau di kendaraan di modif gitu ya. Kalau pakaiannya di motif, ada sambungan, ada atau variasinya ini itu ya. Itu ris. Tapi ingat, ris hanya gara-gara model, jangan mengabaikan libas. Standar menutup auratnya. Jadi yang pokok libas tutup aurat. Ris itu model bagus, ya pemanis. Tapi jangan gara-gara demi keelokan, keindahan, tiba-tiba libasnya diabaikan. Dan baru menyebut walibasu taqwa zalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu menjadi lebih baik. Jadi sekarang berbusananya karena iman. Gitu. Berbusananya karena perintah Allah. Itu disebut libasu taqwa. Nah di Bandung, di Indonesia, datanglah menjadi baju koko. Kemko ya. Kemeja koko, tapi disuruh baju takwa. Nah ini ya seperti ini mungkin saya pakai baju takwa. Itu istilah kita aja. Padahal maksud baju takwa itu adalah keimanan. Berbusana ditopang dengan keimanan kepada syariat. Dan kepada Allah yang memberikan syariat berpakaian. Jadi gini, orang-orang beriman pasti akan lebih baik segalanya dalam berbusana, dalam berpenampilan. Karena dia tampil bukan sekedar physically, tapi hakikatnya, ruhaninya, batinnya pun tampil dalam aspek kehidupan. Insya Allah, berpakaiannya pun berpakaian berperadaban. Gitu ya. Karena pakai iman. Nah, pakai iman. Kalau tidak pakai iman, ya banyak perempuan seperti itu hari ini berpakaian. Karena dikejarnya model, ris, tapi libasnya, apalagi takwanya tidak ada. Jadi aneh-aneh akhirnya. Tiap tahun model pakaian jadi aneh. Terutama perempuan. Nah, libasu taqwa artinya pakaian keimanan. Jadi pakaian spiritual lah gitu. Pakaian keagamaan gitu Pak Haji. Jadi kalau kita mengibaratkan takwa itu ibarat pakaian, ketika pakaian kita itu lusuh, kotor atau robek gitu. Biasanya kan kita enggan untuk menggunakannya pastinya Tat ya. Nah, betul. Pastinya gitu juga ketika pakaian iman tadi yang Ustadz maksudkan ternyata
ada yang perlu kita perbarui, kita perbaiki. Mestinya kita sebagaimana pakaian tadi, Tat ya. Jadi Ya. harus merasa suka menggunakannya kalau misalkan pakaian imannya kurang baik seperti itu. Ya memang keimanan juga harus diperbaharui. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Perbarui, Tat ya. Itu terus saat tanpa saatan, pada setiap waktunya. Caranya apa? Jangan, Nah, ini diantaranya jangan jauh dari majelis ta'lim, jangan jauh dari Qurannya, jangan jauh dari hadisnya, jangan jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena ini akan menghidupkan. Berarti jauh dari sunnah Nabi, jauh dari Quran, jauh dari doa dan zikir, ya berarti lemah dong, imannya di bawah. Apa bahaya ini? Jangan sampai drop gitu ya. Nah, harus ditinggikan terus. Nah, untuk meninggikannya itu yang memang berat, Pak Haji. Ada malas, ada banyak gangguan. Ini mau ta'lim, mau bacakannya, mau infak sedekah, banyak godaannya. Nah, itu padahal itu sumbunya, itu makanannya. Makanan si rohani itu adalah memang hal-hal yang peribadatan, hal yang baik. Nah, setapan rohani memang berat, harus diusahakan. Kalau setapan jasmani di Bandung tidak kurang itu kuliner-kuliner. Mau siang, mau malam. Jadi jangan pakaian fisik saja yang diperbarui tadi ya, tapi pakaian keimanan juga harus kita senantiasa perbarui. Ya, Monggo Bapak Ibu sekalian. Iya, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ibu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedayana sehat. Ini mau nanyain tentang ini Pak Ustadz. Di sini kan ada ayat Al-Quran yang terkait tema hadis ya. Ada yang satu menyiapkan generasi beriman, yang keduanya Allah tempat bergantung dan berlindung. Terus yang ketiganya musibah dan keberuntungan. Yang saya mau tanyakan tentang musibah dan keberuntungan. Di sini yang dimaksud musibah dan keberuntungan hanya datang dari Allah. Itu kan apakah kayak gini Ustadz? Sakit itu kan musibah ya. Katanya kan sakit itu kan penghapus dosa. Nah, harusnya kalau memang musibah itu merupakan keberuntungan, berarti setiap kali dapat musibah yang seperti sakit, misalnya berarti kita kan harus bersyukur ya, harus alhamdulillah. Tapi bagaimana kuncinya Pak Ustadz? Kuncinya supaya kita ini si hati itu bukan hanya tahu bahwa itu tuh beruntung gitu, tapi si hati ini jadi pinter gitu Ustadz, bahwa oh iya itu tuh beruntung gitu. Jadi gimana kuncinya supaya kita bisa yakin gitu Pak Ustadz? Ya itu aja pertanyaannya. Makasih. Ya itu dari bahasa Pak Yulus itu ya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas keimanan. Nah, atau tadi kita berusaha menghukumi diri kalau kita error sedikit saja lengah kepada melakukan keburukan. Jadi biar si imannya tetap ada. Nah baik Bu, terkait ini memang kalau saya mengambil pernyataan Umar bin Khattab aja, ya kata Umar bin Khattab, tidaklah semata-mata aku ditimpa musibah kecuali aku mendapatkan 3 keuntungan. Hebat Umar mah. Jadi ma'asobat ini musibatin ila wajadtu fiha salasun amin. Jadi semata-mata aku ditimpa musibah, tapi justru aku mendapatkan 3 kenikmatan. Pertama, awaluha annaha lam takun fi dini. Pertama, musibah itu bukan menimpa kepada agama. Jadi urusannya Umar tidak malas sholat, tidak malas beribadah, tidak malas infak, tidak malas berderma, tidak malas berbuat kebaikan. Sebab kalau orang malas beragama, malas ini, malas itu, kata Umar, itu musibah akbar. Nah, jadi pertama kalau aku kena musibah yang sifatnya dunia, ya pada badan atau pada harta, justru kata Umar, aku dapat 3 kenikmatan. Bahwa pertama, musibah ini bukan karena kepada agama. Nah, yang kedua, bahwa musibah yang saya terima ini tidak lebih besar daripada yang sudah-sudah. Gitu ya, misalkan kehilangan unta, lalu kemarin kehilangan kambing, maka kehilangan kambing tidak lebih besar daripada yang sudah-sudah, kata Umar. Dan yang menarik kata Umar, yang ketiga, Allah menyiapkan pahala yang besar untuk musibah yang saya terima ini. Nah, oleh karena harus hakul yakin memang, karena ini tidak mungkin Allah menguji dan memberikan musibah kepada kita, itu menurut kadar kemampuannya untuk mengetes juga keimanan kita. Di surah